kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya, haleluya. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari yang indah, pagi yang cerah Tuhan. Kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat ya Bapak. Pertama ini adalah hari di mana kami Tuhan bersama-sama beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Dan kiranya ya Bapak, Kau pimpin acara kami, ibadah kami ini dari awal ke tengah hingga akhirnya ya Bapak. Biarlah hanya Roh yang ada di tempat ini bersama-sama dengan kami, menguasai hati kami Tuhan. Dan bahkan Tuhan kiranya Engkau menjamah kami semua di tempat ini ya Bapak. Supaya kami juga Tuhan layak di hadapan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan hantarkan ibadah pulang tanpa kekurangan apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Seperti rusa yang merindukan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikian juga jiwa kami menciptakan Engkau ya Allah. Mari Bapak Ibu, kita mengatakan jiwaku merindukanmu ya Allah. Haleluya.
kita masih jauh dari Engkau ya Tuhan. Kami tidak dapat berbuat apa-apa. Harus bertahan. Kami hanyalah mengandalkan Engkau. Bersebab kami bisa selalu mendekat dengan Engkau. Kami beribadah. Kami berdoa yang sama ya harapan kami hanya kepada dari awal bersama-sama jiwaku merindukan ya Allah yang hidup jiwaku ya Allah yang
Ngomong-ngomong kayaknya ada yang memanggil kita nih Bapak Ibu. Kita siap untuk dipanggil Tuhan. Kita dipanggil Tuhan, kita untuk dipanggil Tuhan untuk melayani. Amin. Ya Tuhan. Haleluya. Kita panggil nama saya. Kita menjawab ya. Kita bersama-sama dia. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara adalah Tuhan dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Dia tidak pernah, dia ada di setiap ruang ya. Dia tidak akan pernah meninggalkan orang. Bapak Ibu, silakan dulu. Hari ini ada kesaksian. Belum jadi nyanyi, ada musiknya nyanyi dulu ya. Hari ini ada kesaksian pujian dari Sandy. Saya persilakan Sandy menyaksikan kita kasih Tuhan. Silakan. Ya, shalom semuanya. Akan bukan pujian ya. Hari ini saya hampir tidak ke gereja karena saya mesti pergi ke Depok. Tapi Tuhan baik karena udah janji sama Pak Dedi, Tuhan juga mau kesaksian hari ini. Jadi datang. Bukan satu kebetulan. Teman saya juga hari ini simpen mesti ke kuburan. Jadi saya nggak mau ikut ke kuburan gitu ya. Saya mending ke rumah Tuhan gitu ya. Padahal udah janji dari minggu lalu. Bapak Ibu Saudara, saya sebetulnya kesaksiannya mau dari kemarin minggu pas Pak Dedi khotbah. Jadi pas banget tuh beliau khotbah tentang bagaimana istri tunduk pada suami. Saya 23 tahun menikah dengan almarhum Pak Budi, suami saya. Kalau hari ini beliau masih ada, beliau usianya sekarang 70. Kami berbeda 15 tahun menikah. Tetapi puji Tuhan, Tuhan memberikan satu hati kepada saya bisa terima. Karena waktu itu saya masih muda banget, gitu ya. Jadi saya punya pasangan juga cuma beda setahun, tapi memang bukan jodoh. Jadi datanglah almarhum yang memang berjodoh. Tapi saya bilang kok usianya jauh banget Tuhan, gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa kita bisa jadi. Dalam waktu 6 bulan kami menikah. Pacar saya sudah 2 tahun tidak jadi gitu ya. Bapak Ibu singkat cerita, perjalanan kami tidak mudah gitu ya. Tahun pertama, tahun kedua, suamiku harus balik ke Kanada, gitu ya, ke Kanada karena beliau seorang dokter dan kerjanya di sana. Jadi saya bilang saya nggak bisa ikut. Jadi saya memilih untuk berpisah waktu itu di tahun kedua. Kalau kamu ke Kanada, saya di sini, kita bisa aja. Gitu. Saya nggak kuat LDR, ya, karena saya bukan tipe perempuan yang bisa ditinggal jauh-jauh gitu ya. Jadi suami saya kalah sampai sekarang. Saya tetap di Indonesia gitu ya, karena masih ada papa mama. Alasan saya tinggal di sini, saya masih ada papa mama, karena saya tipe anak yang tidak bisa tinggal orang tua, walaupun firman Tuhan bilang kalau kita sudah menikah harus ikut suami gitu ya. Jadi saya bilang ke suami saya, sebelum menikah, saya mau di sini, bisa nggak? Gitu ya. Suami saya bilang, iya, gitu. Tapi kan seiring dengan waktu dia berusaha untuk menarik saya. Gitu ya. Saya tidak punya anak, Bapak Ibu, karena di pernikahan saya yang keempat, saya keguguran 2 kali waktu itu. Tidak tahu, di sumber waras waktu itu dokter melakukan tindakan yang di luar batas, jadi sehingga saya sampai sekarang tidak bisa punya anak, gitu ya. Yang marah bukan suami saya, tapi mertua saya, gitu, yang marah mertua saya. Sehingga cerita, kami hidup tidak dengan mudah berjalan 23 tahun. Saya juga tinggal di mertua Indah 2 tahun, 3 tahun, gitu ya, sama-sama karena mereka kepingin saya di sana. Jadi saya memilih untuk di sana gitu ya. Akhirnya saya bilang sama suami saya, boleh nggak tahun keempat saya pulang gitu ya. Saya mau sendiri karena semuanya saya nggak bisa selalu sama suami, sama mertua. Karena itu yang sekarang masih ada sama mertua, nggak apa-apa mertua juga dengan sendiri gitu ya. Karena memang kita harus berdua lebih baik dibanding dengan ada mertua gitu ya. Saya harus lebih pada mertua. Jadi saya kebanyakan urus mertua dibanding urus suami ya teman-teman. Jadi berjalan dengan waktu akhirnya mertua saya asli dan ada syarat. Cuma 1 minggu harus ke sana. Oke, saya berani. Cuma 1 minggu saya ke sana. Tapi berjalan dan seperti kemarin khotbah Pak Dedi, saya sebagai seorang istri harus tunduk.
Dan puji Tuhan selama 23 tahun saya menjadi semuanya. Ya, saya menjadi pembantunya juga, ya, pembantu suami saya, gitu ya. Saya menjadi susternya juga, gitu ya. Saya menjadi mbaknya juga, saya menjadi istrinya juga kalau malam, gitu ya. Jadi semuanya saya lakukan. Teman-teman di sini yang ibu-ibu, mungkin kalau benar seperti Pak Dian bilang, kalau suami kita tidak mau pergi, kita harus lakukan tugas dan fungsi kita sebagai istri. Memang nggak enak, nggak mudah, ya. Semua harus kita lakukan. Saya hampir tidak punya teman. 23 tahun saya nggak punya teman. Teman saya cuma guru-guru saya di sekolah, saya pulang. Waktu saya cuma jam 7 sampai jam 3 sore. Setelah itu saya harus pulang, ngurus suami di rumah, dan jam 6 tidak ada handphone. Tidak boleh ada handphone di antara kita. Jadi semua handphone off. Jam 6 sore waktu itu kan masih ada telepon rumah. Kalau sekarang kan udah nggak ada telepon rumah, semua banyak handphone. Jadi kita semua off, dan semua quality time kita di rumah. Semua saya lakukan 23 tahun seperti itu sehingga saya tidak gereja pun pulang gereja pulang gereja pulang. Jadi nggak pernah ada orang-orang ke rumah saya ataupun bersama dengan saya, tidak ada. Jadi cuma teman sekolah. Saya lakukan itu 23 tahun, hampir tidak pernah absen kecuali saya sakit. Kecuali saya sakit, duduk diam di kaki. Biasanya kan di kaki Yesus ya, ini di kaki suami saya. Jadi kalau suami saya pulang kerja gitu ya, jam 5, jam 6 udah habis makan, saya jadi tukang urutnya. 23 tahun saya lakukan itu, saudara. Dan kalau di rumah mertua saya jadi 2 tukang pijitnya. Sama mertua saya yang laki, sama suami saya. Capek banget. Tapi ya, makanya saya pilih, boleh nggak pulang gitu, karena memang nggak tahan ya. Nah, seperti tadi kemarin bilang, kita harus lakukan itu. Kadang-kadang perempuan juga nggak tahan ya. Makanya ini bapak-bapak harus tahu, hari ini saya baca renungan pagi dari Paraphrase, Pak ya. Paraphrase taruh di grup hari ini. Apa Pak bacanya di grup ada TGB? Boleh dibaca nggak? Aku hari ini dapat dari Paraphrase. Saya pikir itu konfirmasi buat saya hari ini kesaksian. Jadi kalau bapak, kalau kita ibu-ibu udah jadi 5, pembantu, ya perawat, ya pekerja, ya dong kalau yang bekerja kan membantuin ya. Ya istri PSK, saya kadang-kadang jadi PSK juga kalau malam itu ya Bu ya. Ya kan, untuk memuaskan suami, P-nya banyak. Jadi bapak-bapak harus sayang istri juga. Ya, jangan menyia-nyiakan. Kalau laki-laki itu makin tua makin jadi makin ganteng. Makin oke Pak, betul Pak Des, makin tua nanti makin mantap, makin keren. Kalau kita perempuan makin tua, ya. Jadi nanti bapak-bapak kalau kita udah tua, jangan pandang sebelah mata. Ingat waktu susah, ingat waktu sama-sama. Benar Bapak Ibu, benar bapak-bapak, makin tua tuh makin dicari. Makin matang kan kalau laki-laki, kalau kita enggak Bu, ya. Jadi walaupun make up, walaupun operasi plastik pun tetap aja tua. Tapi kalau laki makin tua makin ganteng. Benar, ini survei, saya tuh dengan survei orangnya dengan observe. Jadi setiap ada masalah saya observe. Kebetulan saya guru, jadi saya dengannya observasi. Ini orang kenapa ya nggak suka sama saya? Ini orang kenapa ya kelebihan begini? Ini orang kenapa ya kok bisa begini? Saya observe. Jadi dari situ saya bisa berbagi sharing dengan komunitas saya. Gitu ya. Jadi bapak-bapak yang bikin tua, bikin ganteng, bikin jadi, jangan sombong, ya. Tetap harus ingat istrinya. Istrinya tuh jadi pembantu loh, urusin bapak, ya Bu ya. Kalau mau kerja mandi, apa makan siapin. Jadi harus tahu jangan nanti udah tua, keren, apalagi kita banyak ya. Istri ditinggalin kali yang muda, banyak loh. Banyak saya cerita begini teman-teman saya rata-rata begitu. Coba Pak Rahmat bacain hari ini. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaknya menghormati suaminya. Amin. Hari ini saya dapat itu. Jadi kesaksian saya hari ini dapat dari Paraphrase. Begitu saya habis baca firman Tuhan tadi jam 4. Adik saya selalu jam 3:30. Saya baca firman Tuhan dapat itu. Firman Tuhan kau baik. Hari ini nggak jadi keguguran, nggak jadi cimpeng ya. Hari ini dapat, Pak Jaya juga nggak tahu saya korbannya apa. Tapi satu hal, kita perempuan bersyukur Bu, bisa melayani, ya. Jadi Maria sama dua-dua loh kita, nggak tahu bapak-bapak. Jadi Tuhan Yesus nggak mudah-mudahan ya, sampai tua, sampai akhir hayat ya. Yang belum menikah, saya nggak tahu siapa di sini, jangan sampai salah pilih, ya.
Jangan sampai salah ambil. Selamat pagi Pak Ivan. Salah Pak Ivan, salah. Jadi kalau kita salah pilih, salah ambil, lebih baik jangan menikah. Saya suka bilang sama kita, hati-hati. Nesa juga ada. Iya, jadi jangan sampai kita salah ambil, salah pilih. Kalau kita salah pilih, lebih baik jangan. Lebih baik sendiri. Apalagi kita punya kerjaan, punya aktivitas, hati-hati. Laki-laki sekarang juga pintar, ya bukan perempuan aja, laki-laki juga pintar ya Bu ya. Carinya perempuan yang bekerja, carinya yang punya aktivitas. Jadi yuk kita, Nesa, teman-teman yang lainnya, hati-hati. Jaga hati, jaga pikiran, jaga semuanya. Yang masih punya suami, yang punya istri bersyukur sampai dengan hari ini. Karena Tuhan baik, Tuhan memakai kita sampai selamanya. Jadilah wanita yang terus mengabdi pada suami. Saya tipe orang yang tidak kuat marahnya lama-lama. Saya berantem sama suami paling marahnya 1 jam tidak lama ada saya. Saya mau salah mau benar, saya minta maaf dulu sama suami saya. Suami saya tipe orang kalau yang marah kunci pintu, kunci kamar. Saya dikunci di luar, saya nggak tahan. Saya gedor-gedor, buka pintu, gitu ya. Saya nggak tahan. Jadi udah kebiasaan kami begitu. Jadi kami terbiasa untuk tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan hal yang lebih dari 1 jam. Enggak. Mau marahnya dahsyat gitu, mau marahnya banyak, kita selesaikan, kita bicara. Gitu. Jadi puji Tuhan, saya lalu penuh dengan sukacita. Tuhan panggil, Tuhan cuma bilang, ini saatnya kamu melayani aku, jangan melayani suami kamu. Gitu ya. Jadi saya pikir semuanya indah pada waktunya. Bapak Ibu selamat, kalau masih punya suami, jaga suaminya baik-baik, ya. Bapak Ibu jaga istrinya baik-baik, sayangi, cintai. Kalau marah jangan lama-lama, ya. Kalau berantem jangan lama-lama. Mau benar mau salah, minta maaf duluan. Peluk istrinya, cium istrinya, jangan gengsi. Entah diambil orang. Teman saya belum lama diambil orang. Dia pergi dari rumah. Jangan sekali-sekali kalau berantem sama suami pergi dari rumah. Tidak boleh, ya. Karena nanti dimasukin orang lain. Kalau dari masuk orang lain, dikunci, nggak boleh masuk. Itu kejadian belum lama. 2 bulan yang lalu di teman saya, sahabat saya. Dia keluar rumah, dimasukin, dikunci, suaminya suruh dia keluar dan perceraian. Ya, saya rasa di sini tidak ada, di sini punya Tuhan yang luar biasa, kasih Tuhan di hati kita. Ya, bilang sama istrinya, I love you, itu jangan malu, ya. Tiap hari, bangun pagi, mau tidur, I love you, I miss you. WhatsApp, jangan berantemnya sama teman, ya, sama istri dong, I love you, I miss you, gitu ya. Pasti deh, Tuhan kasih kita hati yang luar biasa. Cukup dari saya sekian, Tuhan Yesus memberkati. Yang saksian yang luar biasa ya. Ternyata kita melihat Miss Edi saat ini kayaknya enak-enak aja bisa sama kesini. Ternyata Miss Edi juga sudah menjadi istri yang luar biasa ya selama ini, selama suaminya masih ada, dia benar-benar melayani. Dan sekarang waktunya untuk melayani Tuhan ya. Puji Tuhan, terima kasih. Kita percaya Tuhan Yesus selalu mengasihi Miss Edi untuk ke depan ya terus dipelihara Tuhan. Kita mengatakan juga kasihnya seperti sungai, seperti Miss Edi dikasihi Tuhan. Kita juga semua dikasihi Tuhan. Mari kita mengatakan kasihnya seperti sungai.
akan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita kembali untuk biar Tuhan boleh mengajar kita dengan firman-Nya. Haleluya. Kita mau katakan ajar mengerti Tuhan segala rencana di dalam Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang telah selalu mengalir di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga terus mau mengasihi Engkau ya Bapa dalam hidup kami. Setiap luka dan kesalahan kami yang Tuhan kadang-kadang kami jauh dari Engkau. Ada sadar Tuhan kami tidak jalan setiap apa yang menjadi perintah ya Tuhan. Kadang-kadang kami egois ya Bapak, mau menurut tindakan sendiri. Dan kami Tuhan bersadar kepada Engkau menjadi orang yang beriman kepada Engkau. Terima kasih kepada Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan.
Bapak di dalam surga, Tuhan dan Guru selamat kami ajarkan untuk kualitas Engkau, untuk kami boleh belajar lebih lagi. Ya Tuhan, ya Allahku, kekuatan pesan perlindunganku, kalau sebentar kami akan untuk diam mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pimpin hamba-Mu ini, dan tidak ada apa-apa yang untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Hanya kebenaran-Mu yang Bapak Gospel yang baik itu yang benar yang hamba harus sampaikan bukan lagi. Tuhan, berkati hamba-Mu mungkin, Tuhan berkati juga jemaat yang ada di sini untuk mendengarkannya, sehingga jemaat yang mendengar mendapatkan berkat dari Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama katakan, amin. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu. Ya, shalom Bapak Ibu. Yang dikasih Tuhan. Kemudian kita mesti ganti apa? Laptop dari sini. Seperti itu. Tidak berat. Masih itu langsung motor digedot. Ya. Di bawah ini ini di sini. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan, belajar untuk belajar menunggu waktunya Allah. Kita baca di Kejadian 16 ayat 1 sampai 5. Oke. Tunggu saya kurang jelas. Bisa tampilin nggak? Bisa kurang jelas. Saya akan baca bagian yang kecil. Nanti Bapak Ibu senang, nanti yang ayat 5 ini kalau bersama-sama Bapak Ibu ya, supaya nggak ngantuk. Bisa dijawab ya. Kejadian 16 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan yang kecil, nanti Bapak Ibu yang benar. Nanti yang terakhir kita baca sama-sama. Kita baca dulu. Kejadian 16 ayat 1, beginilah firman Tuhan. Adapun Sarai, istri Abraham itu bijaksana. Dia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Ayat kedua, Bapak Ibu. Berkata Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku lagi anak. Karena itu baiklah istri yang aku itu. Mungkin oleh dia aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abraham itu mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu. Ya ini ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Abraham mengambil Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa dia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonya itu. Ayat kelima kita baca sama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, berikan kebijakan kepada
tuamu, akulah yang beri tuanmu. Tetapi saya tahu bahwa yang mengandung yang memakan anakku. Tuhan kiranya memberkati hati. Amin ya Pak. Saya tergerak jadi seminggu sebelumnya saya kurang sedikit. 2 minggu sebelumnya memang akhir-akhir ini saya kemarin yang terjadi bercerita tentang rumah tangga ini sangat menarik. Kami juga bisa ini bercerita tentang rumah tangga yang kesaksian saya menangkap ini orang ini benar-benar mengerti firman Tuhan. Sampai 23 tahun dia belajar untuk menunggu sampai dikatakan mau mengisahkan 23 tahun bahkan kesempatan saya masih bicara. Ya, saya kalau masih muda mungkin kata mas ini mungkin saya salahnya masih muda mungkin ya mungkin. Tapi 23 tahun saya akan bayangkan sebegitu lamanya waktu itu dan beliau bisa melayani suami dengan luar biasa. Jadi ini berkaitan memang dengan rumah tangga ayat ini. Yang saya mau katakan tadi dari kejadian Lukas 1 sampai 5 sama. Saya akan berbicara tentang rumah tangga itu. Apa yang kita pelajari dari ayat ini? Yang pertama, dalam rumah tangga yang kita mau ambil dari ayat ini adalah pengambilan keputusan yang salah. Yang kedua adalah orang yang tidak sabaran. Ada dua doang. Pertama salah, istri tidak memposisikan diri dengan benar. Yang kedua adalah pengambilan keputusan yang salah. Ini berbicara tentang apa? Orang yang sadar. Memang Bapak Ibu kalau kita lihat, menunggu adalah aktivitas yang membosankan. Benar ya? Itu memang saya ya. Masa semua dari kita, kalau kita mau tidur kita bisa menunggu. Tapi Bapak Ibu, ini rusak nih. Kan udah mau gimana dia? Sudah tidur. Ini kita udah siap-siap, itu udah siap-siap begini. Lama-lama kita cuma berapa ini aja, berapa mungkin cuma berapa minggu doang. Kita udah lagi, udah jam 9. Apa? Jadi berapa minggu. Tapi sebenarnya buat kita itu pusing datang mau makan atau jadi akhir-akhir ini memang kita di dengan namanya sabar gitu. Next, berapa banyak yang Anda dapat menunggu? Saya rasa mungkin satu lagi, jadi bahkan tidak terjadi kualitasnya. Berbeda dengan jadi tidak ada di antara kita yang sama dengan pengunjung banyak di lampu merah. Sebuah mobil, saya lampu merah, nggak berhenti kan? Lampu kuning, lampu hijau. Lampu kuning saya masih tinggi. Terus mereka bertangki itu Jakarta di kanan, sama berapa itu? Sama. Ini orang-orang tuh pada nggak sabar. Kenapa? Ini bukan tahu. Apa itu lihat kalau di jalanan itu, coba saya buat apa itu? Bapak Ibu nabrak, atau ditabrak kan musuh jalanan ya. Makanya dengan aktivitasnya jalan terus. Kalau kita buru-buru di jalanan, nggak sabar menunggu berapa detik aja. Misalnya kita mau sampai di tempat tujuan, kita buru-buru di tempat tujuan, kayak sudah pertama apa? Mungkin Bapak Ibu bakal menabrak orang, atau mungkin orang bakal nabrak kita. Kenapa? Karena kita tidak hati-hati dengan kita tidak mau sabar. Sampai di tempat itu kan apa sih cuma ini? Ini buat apa? Sampai di tempat itu. Ya, tempat itu kan paling ya teman-teman. Ya, cuma 10 menit buat apa tapi itu sampai di tempat itu kan? Tidak ada apa-apa yang perlu dilakukan. Yang kedua menemani istri belanja. Ini yang favorit. Saya tidak pernah menemani istri saya belanja karena kalau istri saya mau belanja saya selalu beliau yang dia karena saya tahu kalau di belanja dia pasti kemarin itu belanja punya satu hal yang bapak ibu minta pulang.
Ampun nggak pulang-pulang kita kumpul ini. Kita mau belanja, bingung belanja apa ya? Kalau yang ada namanya sana itu ya, banyak sekali. Dia masuk coba aja. Masa itu apa? Saya nggak tahu, iman saya kurang, saya sabar. Saya muda perempuan itu bingung. Dia kan sekarang bisa. Apa ya? Wah ini. Nah ini saya nggak komen karena saya pikir Bapak Ibu sudah tahu ini. Menunggu korban waktu kita datang ke Indonesia pasti dengan persiapan Bapak Ibu ya. Persiapan, mungkin bersiap semua, bersiap-siap segala macam. Pasti dengan persiapan sudah bersiap. Sampai di gereja kita mau ketemu siapa Bapak Ibu? Mungkin Usman, kadang-kadang enggak kan? Kadang-kadang dia. Kalau bukan saudara. Jadi kita jadi mau ketemu siapa? Mau ketemu Tuhan. Waktu sampai di gereja kita pujian, kita penyembahan dengan senang hati, dan penyanyi, dengan sungguh-sungguh. Tuhan senang nggak? Yang bilang apa? Tuhan bertata di atas pujian penyembahan. Waktu Tuhan sudah senang, sudah sukacita, dia bilang, sekarang semua sama ya. Kalau orang dipuji, itu pasti senang. Tuhan juga begitu waktu kita begitu. Tuhan senang nggak? Tuhan sembah, sungguh-sungguh kita berdoa, senang. Pas waktu Tuhan senang, dia ngomong sama kita, itu Bapak Ibu. Iya, itu lama bapaknya bilang ini, kok begitu? Ini Bapak Ibu, waktu kita ujian penyembahan, kita berdoa sama Tuhan, itu kita berbicara sama Tuhan. Tapi waktu Tuhan berbicara sama kita, malah apa? Malah pembicaraannya, waktu bicara kayak model ini, tetap aja puasa di bawah. Puasa yang saya kan, bukan mau maksud saya, tapi memang Bapak Ibu tahu nggak? 2 minggu sebelum saya menyiapkan khotbah ini, itu banyak serangan, hari-hari bilang banyak. Benar Bapak Ibu. Saya selama saya jadi pelayan Tuhan, mungkin dalam beberapa tahun ini, saya nggak pernah masalah seperti jauh. 2 minggu sebelum pelayanan, saya sampai saya menyiapkan khotbah ini, kita bilang saya berdatang muda. Saya belum seperti apa mungkin masyarakat ya Randy yang memang dari panggung itu udah wah luar biasa. Jadi kadang-kadang suka komentar Bapak Ibu, suka komentar kadang-kadang Pak 2 minggu saya sebelum AC saya rusak tiba-tiba AC kenapa tiba-tiba rusak dari AC rusak. Nah udah kita betulin dah. Habis AC rusak kulkas rusak tidak. Apa dia nggak? Kulkas rusak ya. Bagaimana nih? Kulkas rusak. Kita masih bisa pindah. Mobil kulkas dari ke bingung. Habis kulkas rusak. Itu ya. Seminggu sebelum korban, Bapak Ibu, itu kemarin 2 hari yang lalu saya tiba-tiba sekolah saya ini selatan tahun. Kok sakit? Ada ini jangan ngomong kan? Ya nggak tiba-tiba kalau saya makannya apa biasa makan kerupuk juga ya saya nggak suka kerupuk saya kita tiba-tiba setelah 2 hari yang lalu saya makan negara saya keluar ini saya hari ini mau balik pas cancel aja saya kata dalam bahasa bimbang ini memang hari ini dalam saya rusak kulkas rusak filter air rusak apa yang disebutkan dosa. Tapi saya mau katakan sama Bapak Ibu, waktu Tuhan suruh kita apapun yang terjadi, kita mau Yesus, kita mau maju terus. Kita mau maju terus. Nah, next. Pada kenyataan, memang waktu menunggu ini kita memang harus menunggu, juga menunggu jawaban Tuhan. Bapak Ibu. Kita mau kalau hari ini doa, nanti pagi doa, namanya besok udah Tuhan jawab, benar ya? Saya seperti itu. Soalnya, Tuhan jawab. Kalau menunggu mau nggak? Nah ini. Maka kadang-kadang kita Bapak Ibu, kadang-kadang kita mengambil inisiatif sendiri dan mencoba untuk mempercepat jalannya Tuhan. Tapi pada kenyataannya kan, chaos Bapak Ibu. Chaos ini yang terjadi kepada Abraham.
Di Kejadian yang 11 ayat 1 sampai 2 kita kata seperti ini Bapak Ibu. Adapun Sarah, istri Abraham itu tidak beranak. Dia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Nah, ayat 2 dia bilang, berkatalah Sarah kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampirlah hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarah. Sarah datang kepada Abraham dengan sebuah usulan. Orang menyarankan sama Abraham untuk apa? Untuk tidur. Ya tak apa-apa deh. Sama Agar aja deh. Sama Agar. Aku tahu Agar ini adalah salah satu budak yang cantik. Budak yang paling ingat. Yang glowing dengan kayaknya budak. Yang ini yang glowing dengan. Begitu muda. Muda. Laki-laki di sini sudah ada muda ya. Karena sudah tahun tua itu saya rasa ada Bapak Ibu. Cuma itu saya kira punya teman, tapi sekarang dia masih jomblo karena dia sebenarnya yang lebih tua. Dan dia lebih tua kayak apa? Semakin tua semakin berminyak. Ya ada memang apa kita lihat laki-laki seperti itu kan? Ya kita melihat karena lebih tua. Temannya mau bikin tahu kalau dari lain-lain apa? Teman gitu. Kalau dia didodorin masih muda. Baru bisa bertahan, dia nggak masih bertahan. Tadi dari Indonesia, tapi memang ada banget. Tapi jarang. Coba tanya masa depan. Menjawab itu apa bu? Tapi nggak boleh ya. Nggak boleh. Ya ini bisa ini karena ini luar biasa. Ya. Solusi ini cuma sama Adam, ini sama Adam sama saya, Adam sama saya, ini belum muda. Kita masih perkawinan, ya tutup blok itu. Ada yang berbeda tua dan ada istrinya kembali. Amin. Istrinya bilang jadi hal yang normal jadi adalah hal yang normal bagi orang dunia, tapi kita bagi menurut Tuhan. Ayat 16 ayat 1 dia bilang, jelas gak Bapak Ibu? Jelas ya. Saya mesti begini, kalau begini dijawab, karena kita mesti sakit pikiran. Iya. Maka saya sakit. Oh begini kan, terus ya. Ya ada tadi yang jelas Pak. Iya, Pak. Kan bisa saya tadi kan? Ini ada ini. Ada tadi. Dari tadi terus dia udah ini terus dulu. Nah, tadi kalau nggak bisa tadi ini nggak bisa. Ini kenapa? Kemudian. Ya, hal yang normal bagi orang dunia tapi tidak berkenan pulang. Karena dalam budaya zaman itu, ya kalau istri nggak punya, kalau istrinya mandul, ya sama budak-budaknya boleh. Itu kelihatannya Bapak Ibu katanya luar biasa. Apa yang dilakukan Sarah ini katanya luar biasa. Dia mau menyerahkan apa haknya, dia melepaskan haknya. Udah gitu, siapa sih yang mau dimandu sih? Katanya istri sekarang yang mau istri biarkan dia mau dimati. Nah, ada yang mau diberikan begitu, ada yang mau dikasih, malah mau dibalutati. Saya nggak tahu pada kejadian itu, nggak tahu dia di sana atau memang terjadi seperti itu. Tetapi dia menyerahkan haknya dan memperpaskan haknya, yang ujung-ujungnya ditindak oleh Ibu. Yang menyerahkan apa aslinya dengan
suaminya berbagi kasih dengan orang lain. Solusi ini benar nggak? Ini nggak benar. Masa aja sih kalau sudah jadi, dia misalnya dia tidak mampu. Ya, jadi pakai data. Cara sudah berdosa berapa terhadap Tuhan karena tidak percayanya. Yang kedua, sama sudah berdosa kenapa meremehkan janji Tuhan. Jadi ketika kita dalam satu masalah kita diminta untuk menunggu, ya kita tunggu. Tugas kita adalah menunggu Bapak Ibu. Kapan dan waktunya urusan Tuhan. Nah itu kita mau belajar bersabar. Sudah berjanji tadi. Yang dijanjikan Tuhan adalah anak dari Sarah, pengajar. Istri Abraham adalah Sarah, bukan Hagar. Mereka akan sangat dekat dalam pernikahan yang sakral. Kalau kita lihat akhir ini Bapak Ibu pernikahan yang sakral itu sudah lewat ya. Pernikahan sakral itu kadang-kadang pernikahan dibuat banyak. Ini salah satu strategi setan yang bikin apa? Yang bikin rusak rencana Tuhan. Lihat, pernikahan adalah sakral mata Tuhan. Setuju Bapak Ibu ya? Setuju. Ini Bapak Ibu lihat, ini ada perempuan, ini ada laki-laki, ini ada pastornya. Pastornya melambangkan apa? Merepresentasikan Tuhan, benar ya? Dia mengucapkan berkat supaya keluarganya diberkati Tuhan. Kita lihat apa itu sekarang. Tapi karena ini udah pernah ada. Ini suaminya ngasih kontak saya nggak tahu suaminya ya ini cowok sama cowok. Kalau nyata kata itu pernikahan itu memang udah dibuat kacau karena untuk memuaskan nafsu satwa aja. Ini pernikahan ini kayaknya kalau bisa kata ini karena juga sama panjang rambutnya. Ini ada pesannya Bapak Ibu di luar negeri sana pernikahan sama jenis dilegalkan. Next. Bapak Ibu lihat yang hijau ini, tapi itu kan yang kalau di sini lebih kelihatan di sini yang hijau ini. Taiwan, parlemen Taiwan melegalisasi same-sex marriage. Di bulan Mei 2019. Bapak Ibu yang kuning, cuma sedikit yang kuning. Nah, ini yang masih bertahan. Yang hijau, ini yang menetapkan anak wanita. Yang hijau. Betapa sekarang pernikahan itu dibuat yang direncanakan orang dibuat main-main oleh setan. Nah, ini yang bicara emosi. Ini pada bulan September 2014, Jerman menandatangani undang-undang yang menyatakan gay seks. Jadi boleh Bapak Ibu. Maka cowok tapi sama adiknya cewek. Udah gitu bapak boleh tapi sama anaknya. Apa macam? Laki-laki boleh menikahi ibunya dengan kondisi tertentu. Tetapi kalau menikah itu apa sih? Apa sih? Jadi kita boleh menikahi. Di Alkitab jelas-jelas tidak dilarang. Ini bisa ada. Nah, ini ada incest boleh gitu. Ini anaknya, ini Maria, tahu ya? Ini muda, ini lebih tua ya. Berkali. Ini bisa bilang ini udah kacau-kacau memang dunia itu makin gelap. Kalau kita lihat internet, ya. Aku dari dulu, nanti ke depan ini pasal ini. Juga kan kamu dulu ya. Dia mau dulu ke Jepang dia. Mereka juga cinta. Kalau yang tadi, bukan dalam hewan. Karena ada mengizinkan pernikahan dengan binatang. Bulan Juni 2016. Most bestiality is illegal. Declares Canada Supreme Court. Ini bestiality berarti apa? Ini bestiality itu adalah satu penyakit kejiwaan dalam psikologi, dalam kedokteran tentang apa? Seks yang menyimpang. Kalau dia nggak kambing di budak ini maksudnya juga itu kira di budak ini apa?
Itu akal katanya masuk sama yang tadi saya dapat orang pemikiran itu karena dia lebih tua ya. Oh itu duitnya tidak banyak dia terkesan dia nggak orang lumayan tapi oke kenapa dia yang tua tapi mungkin kalau yang sama-sama cewek mungkin nggak mau apa kalau mungkin dia merasa sayang ibunya dulu kurang ya. Tapi kalau dia mau datang ya tapi ini kafe ini kafe sama anjing. Saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi kalau misalnya kalimat anjing itu yang pertama sudah melanggar perintah Tuhan itu dosanya ya biasanya luar biasa ilegalkan. Kita boleh ilegalkan kalau di Indonesia orangnya kan soal ini dan soal jangan dipikir kalau puasa kalau tidak ada orang mesti dengan apa bukan buat nah perjinahan ikan yang di Afrika Selatan diizinkan pada bulan Juni 2015. Kita lihat sekarang seperti apa Afrika Selatan sekarang. Kita lihat. Jadi kalau misalnya saya sudah menikah sama istri saya mau berjina sama adiknya. Itu oke, diizinkan sama negara, masalah. Biasanya tiba-tiba bolong, ya tapi diizinkan benar. Tapi apa? Institusi lembaga yang sakral di mata Tuhan, tapi dibikin apa? Dibikin acak-acakan. Makanya kemarin pas jadi bercerita tentang lembaga pernikahan, yang kedua aku mau apa nih? Dalam seminggu itu setelah saya rusak, saya panas, saya tidak marah. Ya, saya nggak sekarang nggak punya satu urusan ya, ngomongnya. Saya rusak. Saya doa seharian. Saya punya rustong juga. Saya doa. Menara doa saya ada rustong sih buat apa? Saya mungkin masuk angin saya di situ. Di rumah angin benar. Dan sama saya sekarang. Dan Tuhan kasih yang tadi belajar sabar. Nah, ini menikah yang kecil. Kita bilang jadi itu salah satu jadi yang menikah juga bapak yang kecil. Aku umur 7 tahun. Aku mereka kecil saya bilang. Tapi bagi orang yang seks yang menyimpan penyakit psikologis itu dia menarik. Maksudnya apa gitu jangan? Apa? Gitu. Jangan nurutin apa? Kunjungan ya, dia rutin. Ya, sunat dan nabi. LGBT kita udah tahu ya. Kan kalau COVID tuh LGBT di WLTU jadi ke keyboard gitu ya. WLTU-nya jadi ke keyboard gitu. Sama. Nah, jadi pada kejadian 16:12 Abraham terjebak dalam masalah ini. Abraham itu tidak menegur tidak berusaha itu, tapi dia setuju. Kami tahu kita di dalam rencana Tuhan pernikahan adalah satu ikatan suci yang dirancang oleh Tuhan. Sebuah cerminan kasih dan komitmennya kepada umatnya. Jadi di dalam pernikahan ini kita belajar untuk mengasihi dengan penuh pengorbanan, benar ya? Benar nggak? Benar ya? Dari saat itu saya kita menikah. Dia melayani suaminya. Penuh pengorbanan nggak? Bukannya 92 bulan, setelah 2 tahun, 23 tahun itu sedianya. Pahala itu di surga. Kita mengasihi, kan beda kan, beda background, beda budaya, mungkin beda pendidikan. Itu disatuin. Satu blok yang satu mau kiri, yang satu mau kanan. Dan siapa yang mau mimpin? Ada musuh yang mimpin. Menurut Alkitab yang mimpin adalah suaminya. Walaupun suaminya kalau kita bilang powernya kurang, mungkin pendidikannya kurang, mungkin mungkin ada kali, misalnya lebih perkasa, strong dan strength itu lebih perkasa. Itu istrinya mungkin. Waktu istrinya mungkin itu disalah salah. Tadi
kita lihat di firman Tuhan, saksian yang luar biasa tadi. Ya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, walaupun sepertinya lebih perkasa, lebih gagah gitu ya. Kalau suaminya kan ya, yang mana nih? Ya, maksudnya ya, istrinya nggak ada, dia bisa gitu. Tengoknya dia naik, istrinya dari wajah, istrinya semua bisa deh, motor bisa ya, mobil bisa istrinya, mobil, iya. Karena kalau 12 dia bisa betulin kalau suaminya tadi udah bilang. Jadi apa, walaupun kadang-kadang suaminya kalah strong, kalah strength, kalah power, kalah strong, tapi tetap keputusan ada di tangan suaminya. Ada tanya Bapak Ibu. Hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi. Iya. Jadi itu cocok tuh kalau begitu tuh, kalau dia mau berpatokan pada firman Tuhan. Tapi kalau misalnya salah satu nggak cocok, si Abraham ini kita lihat lucu. Memang wanita ini satu yang istimewa dari kita dan Bapak Ibu. Nah, apa dampak keputusan dari Sarah yang mengizinkan Hagar? Konsekuensi dosa membawa kekacauan dalam rumah tangga. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang? Yakobus 4 ayat 31. Pesan firman, apa pesan firman dari kita ini? Yang pertama adalah kita membaca dari tadi, kita terkait yang kita perkawinan, tentang setiap istri dan kesabaran yang dia melakukan decision maker yang salah. Karena kita ada suaminya, dia mencodorin, ini salah ya, ada di mana di sampingnya. Maka ada tahu ya, ada makanya aja. Saya istri bisa lebih strong daripada ada. Iya, ada pesan firman yang terdapat di dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, Bapak Ibu, jangan melakukan kehendak Allah menurut cara Anda sendiri. Tuhan punya rencana Bapak Ibu untuk memenuhi janjinya. Pikiran kita kadang-kadang tidak mampu menjalankan. Saya jadi tadi begitu. Jalan-jalanmu tidak selalu. Kalau kita mampu menjalani pikiran kita, berarti apa Bapak Ibu? Tuhan kita dapat kita ya. Ya kita mampu, kita tahu dia. Ya, tapi Tuhan lebih kecil daripada pikiran kita. Jadi kalau menurut Kejadian 16 ayat 1, rencananya adalah orang yang akan yang dikawinkan dari coba 34 Kejadian 17 ayat 15 sampai 16. Kejadian 17 ayat 15 sampai 16. Iya. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Ayat 16, aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Ini si Sarah nunggu lama lah, 2 tahun dari urus kasbin, yang keluar disuruh Tuhan, sampai di tanah perjanjian, beberapa tahun kurang lebih 10 tahun. Sampai dia akhirnya umur 80 ke 90 tahun, dan kita bilang dia sudah kehilangan, dia bilang masa strongnya, dalam bahasa akhirnya udah lama menopause ya. Bisa kalau perempuan sudah tidak menopause, itu Bapak mungkin ibu lebih tahu ya, karena saya nggak menopause Bapak. Ya, biasanya kan menopause itu pokoknya bisa emosi, bisa. Ya kan, istri saya belum, masih muda bisa ya, menopause. Saya mempersiapkan hati saya dan pikiran saya kalau dia menopause, saya masih banyak sabar. Karena dibilang orang yang sabar itu lebih seorang pahlawan. Iya, sabar. Jadi melalui apa? Melalui Sarah. Tetapi tiba-tiba Sarah ini meremehkan saya. Jangan ini. Sarah telah menafsirkan mengikhlaskan
salah menginterpretasikan pesannya Tuhan, firman Tuhan dengan kehendaknya. Dia bilang Allah telah mengatakan keinginannya kepadaku. Saya kata saya, boleh nggak itu waktu itu? Mana satu ya? Jadi kalau Tuhan sudah berfirman, kita percaya janji-janjinya yang di Alkitab, kita bawa dalam doa. Waktu kita adalah menunggu, bukan kita coba-coba tolong Tuhan. Patung tahu nggak? Di Samuel 11 itu hujan dong, yang Daud bawa tabut perjanjian sama lembu-lembu yaitu di Samuel 16. Waktu lembu-lembu itu bawa tabut, lembu itu dokter jalan nggak sekarang ya, aspal semua dokter dulu kan gini ya, jalan dulu. Waktu dia jalan itu mau hujan ada di samping hujan itu, kalau pemimpin hujan di sampingnya dengan hujan musik tidak pernah. Cuma nolongin oke, jangan sampai catat menyingkir lembu-lembu yang ngangkut tabut itu. Tapi yang terjadi apa? Disamper api Tuhan. Sampai Daud ketakutan, Tuhan kita tuh gimana nih? Bagaimana dia bisa sampai ke tempat tujuan? Kalau, nah itu dia bilang, kalau kita mencoba menolong Tuhan, kan itu tanda orang Allah yang akan rumah Bapak Ibu. Kita perlu tolong Tuhan, Tuhan kita jangan balik-balik Bapak Ibu. Kita jangan tergoda mendapat berkat dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan tanya Tuhan dulu apakah ini berkenan. Tanya suami adalah perwakilan dari itu Tuhan. Kita mesti bahasa kita ini camsiong Bapak Ibu. Jadi suami istri nanti kalau ada sesuatu yang tidak sesuatu mungkin disini pendoa. Bisa kalau saya pendoa dia sudah mendapatkan sesuatu. Ya, bilang ini apakah benar, dan waktu dia mendapatkan sesuatu diuji dulu, doa dulu tanya Tuhan, sabar, jangan langsung oh ini berarti yang bagus, ini dari segi apapun, dari segi pandang manapun ini bagus untuk jalan kita. Jadi kita jalan dulu. Akhir-akhirnya sama keputusan saran. Tapi sekarang Bapak Ibu sampai sekali di permasalahan kan cuma kalau itu saat nggak berbuat seperti itu mungkin karena nggak ada yang dia merasa si Ismail yang menjadi jelas-jelas di kejadian 17 dalam firman Tuhan dari keturunan Muna di Sarah ya. Yang kedua adalah menunggu dengan sabar. Mazmur 33 ayat 20 coba tahu mungkin. Mazmur 33 ayat 20. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, dialah penolong dan perisai kita. Menanti-nantikan itu dalam bahasa aslinya itu wadah. Bisa? Ya, lebih Bapak Ibu harus sabar. Iya. Bisa baik. Itu dengan sabar. Pertama kan Bapak Ibu ya. Nggak jelas ya. Harus itu jelas. Menantikan itu dalam bahasa itu kimit. Artinya dalam hafal. Artinya adalah menanti, menunggu dengan sabar. Sedangkan untuk kapan dan waktunya, tadi saya bilang kesana. Kalau kita lihat contoh di Alkitab, Tuhan Yesus sendiri bilang kapan dan waktunya itu terserah apa. Di Kejadian kita kisah tanggal 1 ayat 5 sampai 6. Kejadian kisah tanggal 1 ayat 5 sampai 6. Ayat 1 saya katakan kepada Bapak Ibu. Ayat 1 ayat 6 sampai 7, sorry. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi waktu itu murid-murid Yesus pun bertanya, dia pikir Yesus itu datang ke dunia untuk apa? Untuk mendirikan kerajaan duniawi. Tapi enggak begitu kan Bapak Ibu, enggak.
Dia mendirikan kerajaan surga yang dia balik dulu ke sono. Dia balik ke tempat asalnya. Dia waktu apa? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kita mau belajar Bapak Ibu. Waktu kita berdoa, waktu kita menaikkan doa kita butuh usaha bersama, jangan buru-buru. Nah, jadi bagian kita adalah menunggu. Kalau mungkin hari ini kita sedang dalam masalah, kita harus belajar sabar, benar Bapak Ibu ya. Nah, ya, tadi duduk di situ dan saya merenung di belakang situ, saya doa, ini apa nih Bapak ini nggak sabar, saya sendiri nggak sabar, saya kasih sesuatu sabar, gimana saya sendiri nggak sabar, kok saya disuruh saya doa, kok saya sendiri nggak sabar, nggak sabar, pembicaranya nggak sabar, Bapak Ibu ini nggak sabar kan, itu kan mungkin di alam doa ya, mungkin di dalam penglihatan, saya merasakan ada dari kita yang menunggu jawaban Tuhan. Amin Bapak Ibu, amin ya. Mungkin dalam masalah rumah tangga ada yang menunggu istrinya berubah. Untuk apa? Untuk lebih menghargai suaminya seperti iman. Karena istrinya ini selalu merasa keputusannya yang terbaik. Dia tidak konsultasi kepada suaminya. Dia selalu menyerahkan apa yang menurut dia baik. Udah jalanin aja. Karena dia merasa dia mengambil alih. Bapak Ibu, dia mengambil alih tadi posisi suami sebagai decision maker. Mungkin ada yang menunggu suaminya berubah. Suaminya main tangan, marah-marah, kasar. Nah, terakhir, saya nggak tahu. Saya mendapat satu teguran dari Tuhan. Mungkin suami sudah selingkuh. Kalau istri ada berdoa, dia menunggu Tuhan jamah suaminya. Mungkin yang lagi saat ini jomblo, dia menunggu, dia terus menunggu. Kalau lagi jomblo, misalnya berbutuh satu orang. Terus berdoa untuk kesenangan terbaiknya. Dan kalau dapat kerja di sini, ini waktu tadi saya datang itu, kayaknya Tuhan berbicara dengan kita, saya nggak bisa kayak gitu. Memang yang kali ini luar biasa Bapak Ibu. Serangannya luar biasa, saya nggak tahu maksudnya apa. Saya bilang, ini yang kata begini sih. Gampang aja sih membawanya ya soalnya juga boleh sih. Santai-santainya jangan yang berat-berat, karena saya kalau misalnya berat-berat, firman itu belum ada dua. Sebelum kita kasih orang, kita harus rasakan dulu sendiri. Jadi firman itu juga membelah hati saya. Saya orang nggak salah. Ya, saya juga sedang berdoa pertumbuhan ekonomi. Ada yang dalam ekonomi penghasilan tidak sesuai dengan pendapatannya, dia menunggu jawaban untuk terobosan-terobosan baru. Ada yang lagi sakit, dia mencoba berdoa untuk kesembuhan. Saya mau bilang Bapak Ibu, tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong, dia tidak kurang tajam untuk menolong. Saya mau bilang lagi kepada Bapak Ibu, tinggal sedikit waktu lagi doa akan jawab sama Tuhan. Dan Tuhan bilang seperti kurang lebih yang engkau akan menuai apa yang Tuhan, apa yang engkau sudah doakan kepada Tuhan. Tinggal sedikit waktu lagi, jangan bilang tunggu dengan sabar. Tuhan yang sama yang menolong Abraham dan Sarah, Tuhan yang sama menolong Hagar. Tuhan yang sama pasti menolong Bapak Ibu dan saya. Percaya Bapak Ibu, waktu dan cara Tuhan selalu yang terbaik bagi kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya undang pemain musik dapat ujian. Terakhir, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka semua upara dan doa yang naik bersama dengan kekuatan sayapnya. Dan lari dan tidak menjadi lesu dan tidak berjalan di rumah. Jadi Bapak Ibu, kita akan melakukan ujian.
pasti yang terbaik. Walau kadang tak dapat dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih ya Bapak, terima kasih kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman. Kami percaya bahwa Tuhan adalah sebaik bagi kami. Bukan dengan cara kami, bukan dengan pikiran kami, bukan dengan kemampuan kami, tapi kami mau berserah kepadamu, kami mau duduk di bawah kakimu, ya Tuhan, untuk menunggu. Di dalam proses menunggu, kami yakin, kami percaya Kau ada dan Kau bersama kami, Kau yang menyertai kami, sehingga semakin hari semakin kuat. Kami boleh sabar ya Bapak, kami boleh menunggu waktunya Tuhan terjadi di dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kami, terima kasih untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang harus sabar menunggu. Saya tahu kita semua juga pasti lagi sabar menunggu ya dalam segala hal ya Bapak Ibu. Tapi yang kita percaya Tuhan adalah yang terbaik. Oke, kita akan memberikan persembahan. Kita mau memberikan yang terbaik. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapak, yang mengajarkan kami untuk terus sabar, untuk kami terus Tuhan di dalam Engkau, dalam menjalani apapun Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang menjadi pemenang ya Bapak. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan ya Bapak, kami percaya Tuhan Kau telah terlebih dahulu memberkati kehidupan kami. Inilah saatnya kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan, kami memberikan yang terbaik ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami siap untuk memberi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jangan lelah kita untuk terjadi lagi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menolong. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu menunjukkan perjalanannya. Kata-katanya bergelombang, minumlah tanah yang berubah, menjadi siap dirimu di atas dasar iman. Kata-katanya bergelombang, minumlah tanah yang berubah, menjadi siap dirimu di atas dasar iman. Menjadi siap dirimu di atas dasar iman. Menjadi siap dirimu di atas dasar iman. Saatnya untuk pengumuman dan doa siapa? Haleluya, puji Tuhan. Wah, semangat ya? Wow, semangat. Apalagi hari ini kita diberkati Tuhan. Dua pembicara, luar biasa. Terima kasih hambanya, Mr. Wagun, yang luar biasa.
kayaknya banyak minggu-minggu ini ya, sebulan ini kayaknya rumah tangga, ceritanya rumah tangga. Jadi kayaknya kita terjamah nih Pak Ipan. Kita sebenarnya kita sebagai penolong ya, wanita-wanita nih, saksian dikit ya boleh. Sebagai penolong tuh ibu-ibu tuh saya lihat udah banyak menolong. Iya benar kan? Kayak gini, suami saya kasih saya 20.000 nih buat masak besok. Besokannya ada bakmi hong, ada bakso, ada apa tuh tulang iga, iya kan? 20.000 Pak, 20.000 bisa dapat macam bakmi hong, ada bakso, ada apa? Iya, udah itu habis ngambil dari itu membungkus kondangan. Ya, jadi itu buat masak besok, gitu, buat makan besok. Ibu-ibu di sini kan begitu, bungkus saja. Itu udah menolong suami. Nah, salah satunya kita itu jiwa menolong suaminya sampai gitu. Ya. Baik, dan lama-lama dah. Ya, yuk kita mulai, kita lihat pengumuman minggu ke depan. Ya, pasti diberkati Tuhan ya. Cuma jawab baca sendiri. Ya, cuma baca sendiri. Tapi pasti diberkati Tuhan. Kegiatan-kegiatan gereja kita. Nah ini yang berbeban berat, butuh doa, konseling. Nah bisa hubungi Pastor Sentri, Evangelis Betty, Pastor Jaya, jangan ragu dan jangan malu-malu. Lanjut. Ini menara Tuhan nih, penting banget nih. Banyak saksian saya juga diberkati dijawab Tuhan melalui menara Tuhan. Oh, yang punya pergumulan langsung WA aja Pastor Sandy sama Pastor Jaya. Kota tua juga. Ini kita diberkati Tuhan kayak minggu kemarin, wah luar biasa. Walaupun nangkut, tapi kita diberkati. Tua. Ya? Tua. Oh, tua ya. Nah, donasi. Ya, yang punya baju yang layak dipakai, peralatan elektronik, peralatan rumah tangga, lubang mulia, suami jangan. Yang tidak layak, itu maksudnya suami jangan, suami yang masih layak, istri yang masih layak ya. Jadi nanti kan kita bulan 6 itu kan mau ke Subang. Nah di sana tuh gereja-gereja kita akan bawakan di baju-baju ya. Yang mau menabur juga boleh. Kalau misalkan saya nggak punya baju nih, saya menabur aja silakan. Nah ini juga buat persembahan diakonia, ucapan syukur, perpuluhan, boleh ditransfer ke Pastor Dedi ya. Jadi berarti nah, ada pengumuman tambahan karena kebanyakan mau lebaran, jadi banyak yang mau keluar negeri ya. Jangan lupa oleh-oleh. Jadi kita liburkan dulu doa ya, menara doa dan kota tua. Nanti kita mulai lagi minggu ini masih ada kota tua sekali lagi. Minggu depannya yang mau jalan-jalan, tapi jangan lupa minggu tetap ibadah. Pulang dari ibadah mau keluar negeri boleh. Nanti minggu ibadah lagi ya. Nah, tanggal 14 kita baru mulai lagi menara doa. Nah, jangan sampai lengah. Kalau bisa selama ini semuanya baik-baik aja karena ada kota tua dan menara doa, kita doain terus. Jangan sampai lengah. Jangan sampai kayak tadi tuh istrinya, pacar suaminya kawin sama emaknya gimana sih? Aduh, udah kacau itu. Ya jangan, kita harus ada perkumpulan atau ada itu penting banget ya. Udah, jangan banyak ngomong. Ayo siap kita berdiri. Kita doa syafaat, kita mau tutup ibadah kita pada hari ini. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur ibadah kami sudah hampir selesai. Semua karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu Bapak, karena perlindungan yang daripada Tuhan sehingga kami boleh ibadah di tempat ini dengan aman, nyaman, dan semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman yang Tuhan sudah berikan pada hari ini.
di mana kami harus saling mengasihi, saling menopang suami istri, saling bergandengan tangan sehingga kami terus bersatu dengan suami dan istri dan biar rumah tangga semakin harmonis, semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak berkati Pastor Jaya yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan, karena kami tahu setiap perkataannya adalah isi hati Tuhan yang sehingga membangun kami, menguatkan kami, mengubahkan hidup kami sehingga kami boleh lebih baik di hadapan-Mu Bapa. Pakai dia lebih lagi dimanapun dia berada. Apapun yang dikerjakan Tuhan selalu membuatnya berhasil. Rumah tangganya diberkati, istrinya diberkati, anak-anaknya diberkati. Kami percaya Tuhan akan pakai lebih lagi Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gembala kami dan yang sehari ini melayani di Bandung.